Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas curahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah pelaksanaan kewajiban melaksanakan puasa, ya. Dan kita sikapi kalau dalam pendekatan teori sistem bahwa puasa ini merupakan bentuk tarbiyah, pendidikan yang sengaja Allah hadirkan buat kita, ya, agar kita betul-betul bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya, yakni menjadi seorang khalifah di muka bumi, ya. Untuk itu karena puasa merupakan bentuk tarbiyah, puasa merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, puasa merupakan bentuk tanggung jawab Allah untuk menyiapkan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Maka saya akan membahasnya dari sisi pendekatan teori sistem. Dalam teori sistem, di situ ada input, ada proses, ada output. Seperti surat yang saya bacakan tadi, bahwa inputnya adalah yang puasa itu hanya spesial dipanggil bagi mereka orang-orang yang beriman. Sementara prosesnya itu pelaksanaan puasa itu sendiri, dan outputnya yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu karena betapa pentingnya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sebagai bentuk pembinaan dan kawasan dari muka bagi manusia, maka menjelang pelaksanaan Ramadan sebagai bentuk bagian dari input kita, ya, 2 bulan sebelum pelaksanaan Ramadan kita melewati bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa penting, yaitu terkait dengan Isra dan Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu yang secara khusus Allah panggil Rasul kita, panggil Nabi kita Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah itu dan disampaikan dan dilaksanakan oleh umatnya, sebagaimana umat-umat sebelumnya melaksanakan sholat, ya, namun berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ya. Nah, kita maknai sholat itu juga bagian dari prakondisi Allah dalam mempersiapkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita maknai di dalam sholat itu ada sholat, di situ ada gerakan, di situ ada bacaan, ya. Dan kalau kita maknai gerakan dan bacaan itu harus kita sikapi sebagai zikir dan doa, ya. Karena di dalam gerakan-gerakan itu ada makna-makna tersendiri, ada nilai-nilai tersendiri, ya, yang nanti kemudian secara filosofis itu berdampak pada sikap mental kita di dalam melaksanakan kehidupan. Contoh misalnya ketika kita ruku itu antara kepala dengan dada kita yang di dalamnya ada hati kita itu sejajar. Artinya dalam kehidupan tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, kita harus bisa menyeimbangkan antara pikiran otak kita, ya, baik otak kanan maupun otak kiri, ya, dengan hati kita. Ya, tidak selamanya kita mendewakan otak kiri yang berbau empiris dan logika serta rasionalisasi. Ada kalanya kita juga diimbangi oleh otak kanan kita yang terkait dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pun harus didialogkan dengan hati kita, God spot kita. Karena suara hati itu adalah suara Tuhan. Dan dalam konteks itu maka manusia harus menjadikan hati kita atau hati kecil kita, jeritan hati nurani kita harus menjadi pemenangnya, harus menjadi panglima di dalam terjadinya pertarungan antara perang kognitif antara otak kita, pikiran kita dengan hati kita. Jadi sekali lagi, hati harus menjadi pemenangnya, ya. Kita menurunkan ego, kemudian mengikuti kata hati. Dalam kehidupan kadang-kala kita lebih memilih kata ego daripada kata hati. Ikuti kata hati, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu pula ketika kita sujud, ya, di mana otak kita diturunkan serendah-rendahnya, ya, dan itu lebih rendah daripada hati kita.
Nah, dalam konteks itu, maka kemudian dalam kehidupan kita juga harus lebih mengedepankan goal spot kita. Goal spot itu biasanya anggukan universal, baik itu dari agama lain maupun orang mana gitu. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Ya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, hati kecil kita mengatakan, atau sekecil apapun ketika kita mengambil hak orang lain, hati kecil kita mengatakan bahwa itulah tindakan tidak baik. Tapi kadang-kala ego kita suka membenarkan, mendalili hal-hal yang bertentangan dengan kata hati, padahal kata hati adalah universal. Jadi sekali lagi itu adalah bentuk kepembinaan. Kemudian memasuki bulan Saban, kita diperintahkan untuk banyak melaksanakan saum. Ini juga prakondisi. Intinya baik pada bulan Rajab maupun bulan Saban, sebetulnya kita dituntut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu adalah dalam rangka persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka prosesnya ketika kita memasuki bulan puasa dengan panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, itu ibarat berkomunikasi, ya, sinyalnya itu sudah nyambung. Karena di awal 2 bulan kita sudah tempat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian pada saat memasuki bulan suci Ramadan, kita itu kemudian dipanggil, hai orang-orang yang beriman, ya. Jadi ketika dibacakan itu, orang-orang yang beriman itu ketika memasuki bulan suci Ramadan itu, maka hatinya bergetar, ya. Kemudian dia terpanggil, dan dengan terpanggil itu dia merasa senang, gembira, ya. Kemudian bahagia memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Maka di Sunda kadang-kala ada acara yang namanya munggahan, ya, munggahan. Jadi berbahagia mengunjungi sanak saudara, famili, dan minta doa serta mohon maaf ke handetolan, orang tua dan lain sebagainya. Itu dalam rangka melampiaskan kebahagiaan. Dan Allah mengatakan di situ bahwa ketika kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan bahagia, maka jasad kita itu haram disentuh oleh api neraka. Jadi lagi itu, nah sekarang masuk ke prosesnya itu adalah bulan puasa atau puasa Ramadan. Nah pada konteks itu kita sedang diproses ini, ya. Jadi paling tidak ada 3 hal. 1, ada harapan. Yang kedua, ada yang terkait juga dengan perubahan. Kemudian yang ketiga, ketika bulan suci Ramadan, sekecil apapun, ya, kita berusaha sekuat tenaga di tengah godaan yang luar biasa, kita tetap berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang berakibat dosa dan maksiat. Ya, jadi sekali lagi, maka ketika proses itu berlangsung dengan baik, maka ketika ada harapan, ada kebahagiaan. Kalau orang sudah ada harapan, ada cita-cita, ada mimpi, pasti berbeda dengan orang memasuki puasa tapi tidak punya cita-cita, punya harapan. Harapannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun tadi. Semoga atau berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Semoga itu kan harapan. Nah, jadi kita harus memantaskan diri bahwa kita punya harapan, ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau orang punya cita-cita itu, insya Allah ini. Kemudian tadi yang berikutnya adalah punya perubahan. Jadi kita punya keinginan yang kuat, komitmen yang kuat untuk berubah, ya, supaya kemudian dari tadinya misalnya kita masih bertoleransi dengan hal-hal yang sebetulnya makruh, ya, kemudian kita hindari. Kemudian bisa bertoleransi dengan hal-hal yang sebetulnya itu dosa, dan kita tinggalkan, ya. Pokoknya perubahan menuju ke arah perbaikan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, ya. Tadinya males atau susah bersedekah, maka ketika itu kemudian kita bersedekah, ya. Jadi perubahan-perubahan itu menuju ke arah kebaikan. Maka kemudian setelah pelaksanaan itu nanti juga diikuti dengan menghindari, karena ketika kita berpuasa kemudian juga kita tetap melaksanakan dosa dan maksiat, maka sayang itu, karena seluruh rangkaian ibadah tadi itu pada akhirnya muruluk lah gitu, ya, seperti debu yang kemudian terhempas oleh angin begitu saja, tentu kita sia-siakan. Maka ketika itu dilakukan, inputnya bagus, prosesnya bagus, insya Allah la'allakum tattaqun itu akan didapat, karena takwa itu adalah buah dari tunaikannya input dan proses. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.